mana saya sudah berhenti di situ, maka saya merasa usaha itu akan stuck. Jadi akan istilahnya ya sudah sampai situ, akan merasa jenuh. Jadi supaya makin istilahnya berkembang ya saya pelajari hal-hal baru yang ada dengan modalnya kecil, terus dia masuk dengan harga yang bisa dibilang miring sekali. Keuntungannya juga tipis ya, jadi sekali rame ya enak, tapi kalau lagi masa-masa sepi ya itu kan agak berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya. Oke, jadi momen kali ini saya membahas tentang ini ya, perkembangan di dunia usaha ngeprint, fotokopi. Jadi saya perhatikan di sosial media, di grup-grup percetakan atau grup-grup usaha fotokopi di Facebook, itu banyak terjadi yang namanya usahanya di over kredit atau mungkin ditutup ya, di alat-alatnya dijual ya. Jadi itu akhir-akhir ini banyak terjadi, dan itu tidak menentu. Istilahnya mau pengusaha itu baru buka ataupun sudah bertahun-tahun itu kena, atau itu dari mereka-mereka yang sudah bergelut ini rata-rata itu tokonya sudah lumayan lengkap ya, untuk alat-alatnya sudah lumayan lengkap, dari mulai printer, fotokopinya ada, terus etalasenya sudah terisi stok ATK lengkap. Nah, jadi rata-rata bahkan ada yang punya alat-alat ini ya, alat-alat percetakan seperti alat potong kertas besar, terus mesin-mesin cetak cetak nota, itu juga kena. Mesin offset mini ya, itu juga kena. Jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu diperhatikan, mungkin kalian juga yang baru mau membuka usaha ini. Jadi yang harus diperhatikan tuh mungkin, kalau saya pribadi, kita harus selalu berinovasi ya. Jadi jangan selalu monoton di usaha kita. Jadi misalkan kalau kita di situ fotokopi, ngeprint, jadi jangan terlalu monoton di situ aja. Jadi kita harus ngambil tantangan baru untuk usaha kita. Contoh yang tadinya kita cuma ngeprint, fotokopi, kita harus bisa ngambil tantangan baru, mungkin ke arah percetakan seperti ya kalender, terus kartu nama, mungkin ke souvenir gitu. Nah, habis itu juga kita mesti ekspansi ya. Jadi cari pelanggan meski lewat relasi atau mungkin kenalan juga bisa gitu. Terus yang paling utama ya, kita harus mempertahankan kualitas ya. Jadi kualitas kita harus beri yang terbaik. Nah, kalau saya perhatikan kan, kalau di di tanah Jawa itu kan kebanyakan kan ya kompetitornya itu harga ya. Jadi kalau kita sudah mainkan harga ya itu beda cerita lagi ya. Apalagi yang masih kecil-kecil sudah mulai main harga dengan modalnya kecil, terus dia masuk dengan harga yang bisa dibilang miring sekali. Keuntungannya juga tipis ya. Jadi sekali rame ya enak, tapi kalau lagi masa-masa sepi ya itu kan agak berat. Apalagi kan kayak fotokopi, ngeprint itu kan ada momen-momen tertentu di mana lagi turun gitu. Jadi ada momen lagi turun, ada momen lagi naik gitu. Nah, terus habis itu juga yang kita mesti perhatikan ya, manajemen keuangannya kita. Ya, jadi melakukan pengeluaran usaha yang istilahnya sekecil mungkin gitu. Jadi kalau misalkan kita ngambil keuntungan atau profit yang agak luas, otomatis kan di saat kita lagi posisi turun, keuntungan itu kita bisa kumpul dan kita gunakan di saat
usaha lagi lesu gitu. Jadi kan ada dana cadangan, tapi kalau kita mainnya sudah harganya ngepres ya kan, sudah lagi lesu, terus di situ alatnya rusak, wah di situ malah kita malah makin terseok-seok gitu. Tapi kembali lagi pada orang-orang itu ya yang mengalami hal-hal seperti itu, di di apa ya istilahnya, mungkin mereka sudah melakukan hal-hal itu dan mungkin dengan menutup atau mengover kredit, over kontrak, itu mungkin hal yang baik bagi mereka. Tapi kalau kita yang sedang menjalankan atau yang sedang mau merintis, ya hal-hal yang saya sebutkan tadi harus kita perhatikan gitu. Terus kalau saya boleh saran ya, kita mulai lagi melihat kebutuhan pasar ya. Jadi kalau misalkan di toko kita atau di tempat usaha kita misalkan lagi rame nih soal apa istilahnya kayak souvenir ya, kita coba masuk ke souvenir. Jadi dari keuntungan yang kita ambil ya kan, kita kumpul-kumpul terus meminimalisir yang namanya pengeluaran. Nah uangnya kita ekspansikan ke arah usaha yang lagi dibutuhkan pasar, insya Allah pasti bisa kayak gitu. Terus jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Jadi saya pribadi dari mulai usaha sejak 2016 awal atau di bulan 2015 akhir ya itu sampai detik ini saya terus belajar ya, mau tidak mau terus harus belajar dari hal kecil-kecil. Jadi harus terus belajar dari saya awal buka yang cuma tahu ngetik sama ngeprint, terus mulai belajar ngedit foto, ganti background ya, terus lagi ke arah percetakan, bikin nota. Jadi semua tuh butuh proses. Habis itu mulai kita maintenance sendiri, belajar maintenance. Itu yang harus dilakukan dari tahun ke tahun. Jadi step demi step saya lalui, dan nggak pernah saya kayak merasa wah sudah cukup, nggak bisa. Karena dimana saya sudah berhenti di situ, maka saya merasa usaha itu akan stuck. Jadi akan istilahnya ya sudah sampai situ, akan merasa jenuh. Jadi supaya makin istilahnya berkembang ya, saya pelajari hal-hal baru yang ada ya. Jadi mulai menginvestasi alat-alat, jadi ada keuntungan, kita mulai melirik ke arah yang lain lagi. Kayak misalkan mulai ke arah buket, terus mulai ke arah pembuatan papan ucapan, papan bunga, papan toko. Jadi alatnya kita mulai lengkapi lagi. Terus juga misalnya kita sudah punya kan kayak macam stempel ya kan, kita sudah istilahnya sudah membuka jasa pembuatan stempel. Nah di situ ada uang lebih, kita nyetok mesinnya. Jadi saya seperti itu, punya 2 mesin. Jadi yang satu nih backup, yang satu dipakai kan. Stempel nih kan bisa dibilang, atau alat-alat yang lain lah, harus ada punya backupan. Jadi di saat rusak, jadi kita sudah alat yang untuk membackup itu. Jadi pada saat rusak nggak lumpuh gitu, masih tetap bisa beroperasi gitu. Makanya sekali lagi saya mau menyarankan ya, kalau bisa kita perbaiki kualitas. Jadi kalau harga kita harus tetap bersaing. Jadi harga itu nggak terlalu kemurahan, juga nggak terlalu kemahalan. Margin keuntungannya kita juga nggak terlalu tipis. Jadi untuk hal-hal ya seperti operasionalnya kita bisa terpenuhi. Terus untuk pembaruan atau peremajaan mesin juga kita bisa laksanakan ya kan. Pokoknya ada apa biaya tak terduga itu kita bisa cover gitu. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan yang saya ulas kali ini. Jika kalian ada punya pertanyaan-pertanyaan, bisa kalian komen di kolom komentar. Jika kalian
ingin bergabung di grup saya untuk perawatan mesin laser jet ya, untuk usaha, kalian bisa langsung japri saya via WA ya. Nanti lapor info beritahu informasi kalian, dari nama siapa, dari daerah mana, biar saya enak datanya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya bagikan. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.